Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TPA Penalaran, di mana soal-soal yang ditampilkan di video kali ini kita ambil dari soal-soal untuk ujian seleksi mandiri di Undip, di mana soal-soal ini adalah soal-soal yang sudah pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Untuk soal penalaran sendiri ada dua model utama, di mana model yang pertama adalah tentang penarikan kesimpulan. Jadi nanti menggunakan dua buah premis dan kita disuruh untuk mencari kesimpulannya. Sementara model soal kedua adalah dalam bentuk wacana atau teks, di mana umumnya soal tersebut kita disuruh untuk mengurutkan sesuatu, sehingga dari urutan yang kita peroleh kita disuruh mengambil kesimpulan apakah nanti data yang terbesar ataupun data yang terkecil. Nah, untuk mempersingkat penjelasannya kita mulai saja dari soal yang pertama, di mana di soal pertama disebutkan bahwa Ani berusia 2 kali lipat dari Guna. Saat ini Guna berusia 21 tahun. Ia berusaha 8 tahun lebih tua dari Yasmin yang merupakan saudara kembar dari Jidan. Ia 5 tahun lebih muda dari Ani. Siapakah yang paling muda? Nah, kita perhatikan kata kuncinya ini adalah si Guna ya. Jadi mana disebutkan bahwa Guna berusia 21 tahun. Dimana kalau data yang lain itu menyatakan lebih atau kurangnya dari orang yang lain. Sementara kalau si Guna ini udah tepat berusia 21 tahun. Kita tuliskan di sini Guna dengan umur 21 tahun. Kemudian disebutkan bahwa Ani berusia 2 kali lipat dari Guna. Berarti Ani berusia lebih tua. Kita tuliskan Ani berarti umurnya adalah 42 tahun. Data ini sudah kita gunakan, Kita lanjutkan. Ia berusaha 8 tahun lebih tua dari Yasmin yang merupakan saudara kembar Jidan. Kalau kita perhatikan, kita belum tahu di mana posisi baik si Yasmin maupun si Jidan. Kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ia 5 tahun lebih muda dari Ani. Karena Ani sudah ada di garis bilangan, kita tuliskan umur si Ia yang lebih muda 5 tahun ya, berarti 37 tahun. Berarti yang ini sudah kita gunakan. Data berikutnya adalah bahwa ia berusia 8 tahun lebih tua dari Yasmin. Jadi kalau kita perhatikan berarti Yasmin 8 tahun lebih muda. Maka umur Yasmin adalah 37 dikurang 8. Berarti umur Yasmin adalah 29 ya. Dan umurnya si Yasmin adalah saudara kembar Jidan. Berarti memiliki posisi yang sama. Berarti makin kemari ini makin tua. Pertanyaannya adalah siapakah yang paling muda? Berarti kita cari yang di paling kiri. Maka jawabannya adalah Guna. Jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal kedua. Pasangan suami istri Pras dan Titi mempunyai anak tunggal yang bernama Guna. Danang adalah anak ketiga pasangan Nandar dan Utami. Pras adalah anak keempat dan merupakan adik dari Utami. Hubungan antara Danang dan Titi disebut. Kita perhatikan ada suami istri Pras dan Titi. Kita gambarkan dalam suatu silsilah ya, Pras, Titi mempunyai anak yang bernama Guna. Kemudian Danang adalah anak ketiga dari pasangan Nandar dan Utami. Kita perhatikan bahwa kalimat Danang adalah anak ketiga dari Nandar dan Utami tidak bisa kita tempatkan karena kita belum tahu posisinya di mana. Berarti kalimat yang pertama sudah kita gunakan. Kita lanjutkan dulu ke kalimat berikutnya. Pras adalah anak keempat dan merupakan adik dari Utami. Kita perhatikan bahwa Pras adalah anak keempat ini nggak tahu posisinya di mana. Ini kita abaikan. Kita lanjutkan ke Pras adalah adik dari Utami. Berarti baik Pras dan Utami ini merupakan kakak adik. Berarti posisinya sejajar. Kemudian Danang adalah anak ketiga dari pasangan Nandar Utami. Berarti si Nandar dan Utami memiliki anak yang bernama Danang. Pertanyaan soal adalah hubungan antara Danang dan Titi. Jadi kalau kita perhatikan posisinya ini adalah keponakan dan bibi. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semua sapi ini memakan, yang kita ralat katanya. Memakan. Salah ketik. Semua sapi memakan rumput. Beberapa hewan ternak adalah sapi. Soal-soal penarikan kesimpulan ini sudah beberapa kali kita bahas dan mungkin untuk nanti mempermudah pemahamannya bisa kamu cek link video mengenai soal-soal penalaran di video tersendiri sehingga bisa lebih paham lagi bagaimana konsep kita, cara-cara cepat yang kita ajarkan untuk mencari kesimpulan. Kita perhatikan ada kata semua dan beberapa. Ketika jumpa semua premis yang namanya ekuator universal dan ekuator eksistensial sebagian, maka nanti jawabannya adalah tinggal sebagian. Berarti boleh sebagian, boleh beberapa, itu memiliki makna yang sama. Kemudian kita perhatikan ini sapinya kita coret. Berarti tinggal jawabannya adalah beberapa hewan ternak memakan rumput. Jadi kita bisa simpulkan
Kita ambil kalimatnya ini beberapa hewan ternak. Kemudian kita ambil kata yang tersisa memakan rumput. Berarti kesimpulannya adalah yang di option B. Kita lanjut. Semua binatang karnivora bertaring, sebagian binatang yang bertaring menyusui, sama seperti di awal. Kata semua dan sebagian mengakibatkan jawabannya dalam bentuk sebagian. Kemudian binatang bertaring juga kita coret. Binatang bertaring ini kita coret. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebagian dari binatang karnivora itu menyusui. Jadi kalau kita perhatikan optionnya, sebagian binatang bertaring bukan karnivora, semua binatang karnivora menyusui, semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring, semua binatang menyusui pasti bertaring, sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Berarti kalau diambil kesimpulannya bahwa sebagian binatang karnivora menyusui, katanya sebagian binatang karnivora menyusui, ini sama artinya dengan bahwa ada sebagian lagi yang tidak menyusui. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sebagai B, sebagai option E. Karena kita perhatikan, ini binatang karnivora, kita bagi dua. Ada binatang karnivora yang di sini menyusui, berarti ada sebagian lagi yang tidak menyusui. Jadi memiliki pengertian yang sama. Kita pilih jawabannya adalah sebagai option E. Kita lanjut. Semua peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik tidak mudah pecah. Alat makan X dibuat dari bahan plastik. Kita perhatikan bahan plastiknya bisa kita coret. Berarti kita bisa simpulkan bahwa alat makan X ini adalah peralatan rumah tangga dibuat dari plastik dan tidak mudah pecah karena sama-sama terbuat dari plastik. Kita perhatikan opsi satu persatu. A. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang tidak mudah pecah. Ini benar. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang mudah pecah. Salah, karena dia terbuat dari plastik tidak mudah pecah ya. C. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik yang mudah pecah. Ini salah, karena sudah jelas bahwa plastik itu tidak mudah pecah. Option D. Alat makan X adalah bukan peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik. Ini juga salah. Alat makan X adalah bukan peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik yang mudah pecah. Ini juga membuat kalimatnya salah. Maka dengan demikian bisa kita pastikan dari awal bahwa jawabannya itu adalah yang di option A. Kita lanjut. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim kepada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Kalau kita perhatikan di kalimat awalnya adalah kita ambil yang ini yang paling akhir ya. Surat A dibaca menjelang akhir acara, berarti A di paling ujung. Surat B dibaca lebih dahulu daripada surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Berarti kita tambahkan B-nya agak di awal, tapi bukan paling awal ya. Kemudian surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Ada dua kemungkinan bisa terjadi, E-nya itu di depan atau E-nya di belakang. Ketika kita tempatkan posisi E-nya di belakang dan si C dan D berada di antara B dan E sesuai dengan kalimat tersebut, ini akan menempatkan posisi si B sebagai posisi yang paling awal. Sementara di kalimat di awal di bawah disebutkan bahwa surat B dibaca lebih dahulu tapi bukan sebagai surat pembuka. Artinya posisi si E ini bukan di belakang tapi di depan. Jadi kita tuliskan E dan B. Kemudian ditempatkan bahwa surat C dan D dibacakan berurutan di antara E dan B. Berarti C dan D-nya di sebelah sini. Maka yang paling awal adalah posisi yang paling depan, yaitu di surat E. Maka jawabannya adalah yang di option E. Soal selanjutnya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Neta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Kita tempatkan nih perolehan suaranya paling banyak dan yang paling kanan nanti akan terpilih sebagai ketua kelas. Kita mulai dari kalimat pertama. Perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Berarti Ahmad memiliki suara yang lebih banyak daripada Koni, tapi lebih sedikit daripada Eka. Ini sudah kita gunakan. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad, berarti posisi Beta sama dengan Ahmad. Dan tidak lebih dari Eka, sesuai.
Kemudian perolehan suara Dodi tidak lebih dari Neta dan kurang dari Koni. Berarti perolehan suara Dodi berada paling akhir, kemudian ada Neta dan ada Koni. Nah, pertanyaan adalah siapa yang terpilih sebagai ketua kelas, yaitu yang memperoleh suara paling banyak, yaitu si Eka. Jawabannya adalah option C. Jadi demikian beberapa soal penalaran yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus dalam seleksi mandiri, khususnya untuk yang seleksi mandiri di Undip. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.